Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya Nur Salim dari SDN Kayakah Amuntai Selatan. Saya Risida Hayani dari SMP Negeri 6 Amuntai. Saya Erawati dari SDN Kota Raja Amuntai Selatan. Saya Hairudin dari SMA Negeri 1 Amuntai Utara. Kami akan melakukan supervisi dan coaching dengan bertukar peran sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Kirim di grup pesan. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Salam Pak. Ya, sebelum kita melakukan praktik coaching Bu, sebagai langkah awal mungkin ada beberapa yang saya ingin diskusikan. Diskusi yang pertama ini berkaitan dengan metode penilaian. Jadi saya itu akan melihat, mengamati serta menilai praktek coaching yang akan dilaksanakan bersama-samanya. Adapun metode penilaian yang pertama ini adalah, apakah kegiatan coaching itu dilakukan sudah sesuai dengan alur cerita? Yang kedua, bagaimana nantinya ibu sebagai coach itu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya? Yang ketiga adalah bagaimana si coach yang nanti bisa menanggapi atau merespon pertanyaan ibu yang diberikan ketika terhadap coaching. Seperti itu Bu, penilaiannya. Saya paham Pak. Ya, Pak. Oke, saya lanjutkan ya Bu ya. Jadi dalam kegiatan coaching ini jangan lupa juga ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching Bu. Jadi prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan, kedua proses korelatif, yang ketiga itu memaksimalkan potensi seperti itu Bu ya. Kemudian diskusi berikutnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada ibu. Pertanyaan pertama, potensi apa yang ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini Bu? Di sini saya akan mengembangkan begitu ada potensi kehadiran penuh, kemudian ada pertanyaan berbobot dan penilaian aktif. Di sini Pak saya mengambil pertanyaan berbobot dan penilaian aktif Pak. Kompetensi yang itu yang ibu kembangkan ada 3 ya? Iya Pak. Jadi pertanyaan kedua ya, dari kompetensi yang ibu paparkan tadi, kira-kira kompetensi seperti apa yang akan ibu kembangkan terhadap coachingnya Bu? Nanti saya akan mengambil yaitu potensi pertanyaannya berbobot pertama, kemudian kedua yaitu menjadi pendengar yang aktif. Oke, jadi 2 kompetensi yang dituju lebih spesifik itu apa yang akan ibu kembangkan? Di situ saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot dan kemudian menjadi pendengar yang aktif Bu. Pak. Terakhir ya, bagaimana indikator yang akan ibu kembangkan ya, atau yang ibu ingin capai terhadap coachingnya dalam kegiatan coaching ini Bu? Nah, jadi di sini bulan akan mengeksplor strategi Pak sesuai dengan permasalahan dan permasalahan. Mungkin saya rasa diskusi observasi ini cukup dulu sampai di sini. Silakan ibu melakukan praktek coaching terhadap rekan ibu. Semoga lancar ibu, sukses nanti setelah kita bersama lagi dengan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak soal pagi ini, semoga lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di akhir begimit pesalayam? Iya, baik katakan. Sudah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu sudah ada apa Bu? Jadi boleh
dulu saya sedang pusing karena mikirkan ada salah satu siswa saya yang bernama Adi sering kita tidak mau mengerjakan tugasnya Bu. Tugasnya itu seperti praktek Bu, tidak ingin dia. Baik Bu, jadi percakapan kita ini yaitu tentang Andi yang tidak kita tugas ya Bu. Iya. Iya Bu, jadi maksud saya ini di sini mau bertukar pikiran dengan Ibu bagaimana cara mengatasi si Randi itu Bu. Boleh Bu. Di sini jadi apa tujuan Ibu bertukar pikiran dengan saya ini Bu? Saya berharap setelah sesi ini Bu, saya bisa mendapatkan pencerahan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada pada siswa saya si Randi itu sehingga si Randi bisa menjadi anak yang aktif dalam belajar Bu, yang mengerjakan tugas-tugas prakteknya Bu. Bu, baik ya. Bisa Bu ceritakan bagaimana situasi yang sedang Ibu hadapi. Jadi begini Bu, di setiap sesi pembelajaran saya kan Bu itu ada namanya sesi mengerjakan praktek atau keterampilan Bu. Di sana bisa menyanyi, bisa menggambar Bu. Nah, tadi ini sering tidak ingin mengerjakan tugasnya. Seperti kemarin Randi itu di dalam pelajaran saya ada praktek bernyanyi Bu. Dia tidak mengerjakannya Bu, dia tidak ingin bernyanyi Bu. Sehingga dia hanya melakukan coret-coret buku saja Bu di kelasnya. Nah, apakah Ibu sudah menanyakan kepadanya mengapa dia begitu Bu? Saya kemarin itu Bu pernah menanyakan, cuman si Randi hanya diam saja Bu, tidak menjawab. Oh ya menurut Ibu kira-kira hal apa yang membuat anak itu bersikap seperti itu Bu? Biasanya kalau anak-anak itu yang menggambar bisa saja karena dia tidak bisa menggambar yang akan digambarnya itu, misalnya tugasnya tentang menggambar hewan, bisa saja dia tidak bisa menggambar hewan. Kemudian apabila dia tidak ingin bernyanyi, biasanya dia tidak bisa bernyanyi Bu. Kalau gambar itu saya kira kalau keterbatasan dengan alat-alatnya saya rasa dia memiliki semuanya Bu. Jadi tidak ada alasan dia tidak menggambar. Dia memiliki gambar, dia memiliki pensil gambar dan yang lainnya Bu. Lalu kira-kira hal apa lagi Bu? Apakah dia tidak menyukai menggambar ya Bu ya? Apakah mungkin seperti itu Bu sudah? Rasanya dia suka saja Bu, senang mengikuti pembelajaran saya ketika saya mengajar teori kan ya Bu. Kemudian saya juga pernah mendengar Randi itu bersenandung sekali Bu. Dan kata teman-temannya waktu di SD dulu Randi itu suka menggambar Bu. Ada kemungkinan lain Bu? Karena mungkin gambarannya jelek atau suaranya jelek ya Bu. Baik-baik kita tarik kesimpulan di sini. Randi ini suka dengan pelajaran Ibu. Kita berpikir menjadi Randi Bu, kira-kira hal apa yang membuat kita enggan untuk mengerjakan tugas Bu? Kalau saya jadi Randi kemungkinan besar itu saya tidak ingin menggambar karena hasil gambar saya yang jelek. Kalau saya tidak ingin bernyanyi mungkin karena suara saya yang kurang bagus Bu. Baik Bu, berarti kita mempunyai satu kemungkinan. Nah, adakah lagi kemungkinan yang lain Bu? Mungkin karena malu Bu. Mungkin karena Randi itu malu atau pernah ditertawakan temannya saat dia menggambar atau bernyanyi Bu. Nah baik Bu, kita sudah mempunyai dua kemungkinan. Pertama karena kurang tadi menguasai kompetensi menggambar, dan yang kedua yaitu menyanyi dan rasa malu. Lalu hal atau keadaan seperti apa yang Ibu inginkan kepada Randi Bu? Saya ingin Randi itu Bu mengerjakan tugasnya dan dia tidak malu lagi Bu. Baik, untuk kemungkinan pertama itu sudah mendapatkan solusinya. Sekarang bagaimana jika Randy
ini ternyata bermasalah dengan rasa malunya? Kalau nanti bermasalah dengan rasa malunya Bu, bisa dengan kita sebagai guru melakukan pendekatan secara individu Bu. Bisa saja dengan memberinya tugas misalnya seperti bernyanyi, pertama-tama dia bernyanyinya berkelompok dulu ya, agar dia ada teman-temannya sehingga dia tidak malu lagi untuk bernyanyi Bu. Maksudnya tertutupi suaranya. Ya, saya pun setuju dengan ide Ibu. Nah, sekarang hal apa saja yang Ibu siapkan untuk melakukan hal itu? Kalau yang pertama ini kemungkinan saya harus melakukan perancangan pembelajaran Bu, seperti membuat langkah-langkah pembelajaran yang mendukung agar si Randy ini bisa berkolaborasi bersama temannya. Baik, apa yang Ibu sudah ingin lakukan lagi Bu? Setelah ini Bu, setelah sesi ini saya ingin mencari inspirasi mungkin dengan membuka YouTube atau Google bagaimana cara membuat rancangan pembelajaran yang bisa membuat siswa itu aktif dan tidak malu Bu. Ya, saya setuju Bu sudah. Jadi Ibu dapat mencari referensi dari berbagai sumber, baik itu tadi kata Ibu sumber YouTube, kemudian TikTok, atau web lainnya. Dan saya yakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ibu sudah selesai melaksanakan coaching ya? Iya Pak, saya berjumpa dengan teman Tasio Pak. Alhamdulillah. Menurut Ibu nih, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi Bu? Performa ulun tadi waktu melakukan dengan Tasio tadi, alhamdulillah ulun rasa sudah sesuai dengan kita tadi Pak. Oke. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Di situ saya tadi waktu melakukan postingan bertanya jawab, di situ saya sudah mengidentifikasinya, kemudian dan sesuai dengan alur cerita tadi Pak. Oke. Saya mengamati tadi kan pada saat Ibu melakukan coaching ya, itu sudah sesuai dengan alur cerita. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Alhamdulillah saya merasa senang Pak karena dengan coaching tadi saya sudah sesuai dengan alur cerita tadi Pak. Alhamdulillah. Sangat bagus ya. Iya. Kemudian apa tindakan selanjutnya nih setelah melaksanakan coaching tadi? Untuk selanjutnya ini nanti mungkin saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian mencari dan menambah wawasan ulun baik itu dengan rekan sejawat ataupun dengan mencari di sumber-sumber lainnya Pak. Iya. Ibu tahu nih Bu, lebih khusus ya siapa-siapa orang yang sumber-sumber apa yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan performance kompetensi Bu. Ya Pak, mungkin di sini lebih khususnya lebih dulu ulun sekolah dan juga rekan sejawat dan yang lainnya. Kenapa Ibu mempercayakan ini kepada kepala sekolah Bu? Saya rasa kepala sekolah di sini Pak orang yang lebih berkepentingan dan menjadi panutan Pak. Kapan sih Bu Ibu rencananya melaksanakan itu Bu? Sebenarnya Pak mungkin dari setelah kegiatan ini Pak. Kalau referensi Bu dari sumber-sumber lain itu yang mana itu? Contohnya? Mungkin nanti saya mencari wawasan itu dari sumber di YouTube Pak. Nah sekarang yang muslim gitu ya Bu ya. Benar sekali.
Bagaimana kesimpulan Ibu kegiatan dari kegiatan Ibu ini secara keseluruhan? Alhamdulillah di sini dengan melaksanakan kucing tadi Pak, belum menjadi yang asalnya belum mengenal dunia kucing, kemudian setelah adanya kegiatan ini alhamdulillah ternyata nggak seseram yang kita bayangkan Pak. Iya, alhamdulillah Bu, terima kasih Bu. Itu dulu yang saya tanyakan untuk hari ini Bu. Mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya. Dan sampai jumpa. Kita harus bicara apa?